Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Indriani dengan NIM 2008304030 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini diambil untuk memenuhi tugas UAS PKN, dosen pengampu Bapak Farido Fuad. Baik, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Yang pertama, sukses nasional. Menurut Muhammad Yamin, negara Indonesia dibentuk melalui 3 tahap. Yang pertama, era Sriwijaya yang bercirikan persatuan. Yang kedua, era Majapahit yang bercirikan perlawanan. Dan yang ketiga, era Indonesia yang bercirikan kebangsaan modern. Yang kedua, ada sidang BPUPKI. Isi dari sidang BPUPKI itu sendiri adalah perbentukan negara republik. Yang kedua, wilayah Hindia Belanda. Dan yang ketiga, membentuk panitia kecil. Yang ketiga, setelah proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masa Orde Baru. Selanjutnya menuju ke tema kedua dengan tema esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional merupakan jati diri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Bendera Indonesia, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia, itu semua merupakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pada tema ketiga, ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan. Tema berikutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan di sebuah negara, baik konstitusi secara tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengikat sebuah cara dengan mengatur sistem pemerintahan negara yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kewenangan-kewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat. Tema selanjutnya adalah konsep dan urgensi harmoni kewajiban, hak negara, dan hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban negara ini juga mengalami dinamika, terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis ini ada 3, yaitu yang pertama dari Magna Carta tahun 1215, yang kedua Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan yang ketiga Revolusi Prancis. Kedua adalah terdapat sumber sosiologis. Di dalam sumber sosiologis ini ada 2. Yang pertama masa Orde Baru, dan yang kedua munculnya kebencian budaya. Terakhir adalah sumber politik. Sumber politik ini hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, demokratis Pancasila. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara. Selanjutnya, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Negara demokratis didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat. Keterwakilan dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama, perwakilan politik,
Dan yang kedua, perwakilan fungsional. Selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara garis besar, pengertian dari wawasan Nusantara adalah suatu cara bagi Indonesia untuk melihat keadaan dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan di dalamnya tergantung unsur-unsur seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional, wawasan pembangunan, wawasan pertahanan, dan keamanan, serta wawasan wilayah. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup. Dan tujuan negara bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negaranya. Salah satunya masyarakat Indonesia yang berupaya untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia terhadap ancaman, baik ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya, tema yang terakhir, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dasar-dasar ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan, asas komprehensif, Dasar-dasar ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dan yang terakhir asas kekeluargaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.